mau main tanah sana di belakang rumah guys, si bocil ya yang main tanah jadi sini tuh. Bab 2061 sampai dengan bab 2065 Li Fugui mengira orang-orang ini akan memikirkannya dengan cermat. Tapi sekarang sepertinya dia terlalu khawatir. Orang-orang yang membangun istana Beidou telah disiksa secara brutal oleh sekte Beidou. Terlihat dari sorot mata ketakutan dan sosok kurus mereka. Kini selama orang-orang tersebut diberi harapan hidup, mereka rela melakukan apapun yang diminta. Tepat ketika Li Fugui siap menghibur semua orang. Jangan sampai mereka bertindak gegabah dan membocorkan berita ini untuk sementara waktu. Saya tidak ingin ada orang yang menyeka air mata mereka dan tersedak dan berkata, mereka bukan manusia. Sungguh, sejak kita datang ke sini, jika kita hanya menderita secara fisik, tidak apa-apa. Tapi masalahnya, binatang buas ini akan mengendalikan kita. Pikiran. Kami ingin mati. Tetapi setiap kali kami bunuh diri, itu akan membawa kami kesakitan yang tak ada habisnya. Jika kami dibiarkan bunuh diri, saya pikir semua orang di sini akan mati. Li Fugui menghela nafas pelan. Dia memandang orang-orang di depannya dan berkata dengan serius, jangan terlalu sedih, jangan khawatir, saya pasti akan mencoba membawa kalian semua pergi dalam 2 hari. Anda mungkin harus pergi ke lingkungan asing lain untuk menerima pelatihan selama jangka waktu tertentu. Tentu saja, jangan khawatir, selama pelatihan, Anda tidak akan sama seperti di sini. Li Fugui belum menyelesaikan kata-katanya. Seseorang berdiri di tempat kejadian dan berkata dengan lantang, jangan khawatir, selama kamu bisa pergi dari sini, selama kami bisa terbebas dari belenggu sekte Beidou, bahkan jika kamu melemparkan kami ke lautan pisau dan api setelah pergi dari sini, kami akan berkata, kamu tidak tahu, kami tidak bisa mati di sini bahkan jika kami ingin. Li Fugui mengetahui sikap semua orang, dia tidak berkata apa-apa lagi. Lakukan obrolan ringan dengan orang di depan Anda. Dia baru saja pergi bersama Jenny, di dalam kota Beidou. Saudari Ming telah memperoleh persetujuan dari pemimpinnya. Segalanya seperti yang diharapkan Sister Ming, pemimpinnya sudah sangat percaya pada Li Fugui. Pada siang hari, ketika Li Fugui kembali ke kota Beidou, begitu Sister Ming dan yang lainnya melihat Li Fugui, mereka segera maju untuk menyambutnya. Hua Duo adalah orang pertama yang berbicara, dan bertanya kepada Li Fugui dengan prihatin, bagaimana kabarmu, Fugui? Bagaimana situasi di istana Beidou? Li Fugui tampak serius dan melambaikan tangannya dengan lembut, lalu mengambil segelas air dan minum. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Jenny membisikkan segalanya tentang situasi di istana Beidou. Setelah mendengarkan Jenny, tidak jauh dari situ, Raja Naga Gemuk melebarkan matanya dan berkata, bagaimana ini mungkin, setelah seseorang dikendalikan, apakah sulit untuk bunuh diri? Mengatakan bahwa mereka tidak bisakah kamu menemukan kesempatan untuk bunuh diri? Tuan Tengsi duduk di kursi di samping dan berkata terus terang kepada Raja Naga Gemuk, Tuan Longman, sepertinya kamu tidak memahami metode dari sekte Beidou. Jika tidak ada yang lain, bagaimana dengan sekte Beidou? Mereka juga merupakan salah satu dari 6 sekte utama. Kekuatan mereka tidak hanya terletak pada sejumlah besar prajurit kuno dan teknik kuat yang mereka praktikkan, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk mengendalikan orang, hati. Juga, jika kamu tidak percaya, jangan katakan itu mereka. Jika kamu ingin membuat seseorang tidak bisa bunuh diri, katakan saja itu aku bunuh diri. Raja Naga Gemuk bertanya, apakah Anda bercanda? Bagaimana saya bisa mencegah diri saya melakukan bunuh diri? Tuan Teng dia berkata terus terang, jika saya mengendalikan keluarga Anda akan dapat bertahan selama Anda berada hidup. Tetapi jika Anda bunuh diri,
saya akan dapat bertahan hidup. Keluarga Anda akan dipotong-potong dan dibunuh secara brutal. Dalam hal ini, apakah Anda lebih baik hidup atau mati? Tuan Longman, Anda harus memahami bahwa semua ini orang-orang yang dibawa pergi dari kota Beidou adalah orang-orang biasa. Mereka belum menerima pelatihan profesional apapun, jadi mereka tidak bisa melawan para penggarap sekte Beidou. Saya jamin orang biasa manapun tidak akan bisa menerimanya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Raja Naga Gemuk memang terdiam. Dia menjilat bibirnya yang kering. Setelah beberapa saat, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Jadi, semua orang yang membangun istana Beidou sekarang bersedia pergi." Jenny mengangguk ringan, belum berbicara. Li Fugui kemudian menatap Saudari Ming dan bertanya, "Saudari Ming, apakah para petinggi setuju?" Saudari Ming berkata terus terang, "Jangan khawatir, para petinggi telah menyetujui masalah ini. Tetapi ada satu lagi hal yang harus kamu katakan padaku." Li Fugui bertanya, "Apa?" Saudari Ming berkata dengan serius, "Benar, setelah kamu mengeluarkan semua orang yang membangun istana Beidou, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Li Fugui saya tidak menjawab dengan tergesa-gesa kali ini. Tetapi setelah merenung sejenak, dia berkata dengan serius, "Pisahkan pasukan menjadi dua kelompok dan hancurkan sekte Beidou." Wajah Sister Ming tidak berubah. Dia masih menatap mata Li Fugui, dengan mata penuh harap di matanya, dan bertanya dengan suara rendah, "Hati-hati katakan padaku, bagaimana cara membongkar sekte Beidou?" Kali ini, Li Fugui tidak terus berbohong. Sebaliknya, dia menceritakan rencananya di depan semua orang. Semua orang sekarang memahami situasi sekte Beidou. Sekarang Fei Ying, yang mengawasi pembangunan istana Beidou, telah kami musnahkan. Ketika orang-orang di istana Beidou diselamatkan, sekte Beidou pasti akan marah. Saat itu, saya bisa mengajak Jenny dan pergi ke Gunung Beidou untuk menemui Kui Piao. Setelah bertemu Kui Piao, saya bisa mencoba memecahnya menjadi dua bagian dari dalam sekte Beidou. Selama periode ini, duo-duo akan menjadi siap dengan Kiong-Kiong dan yang lainnya di kaki gunung. Setelah Anda menerima pesanan saya, kita semua bisa berkumpul untuk mengepung Gunung Beidou. Tentu saja, jika saya tidak dapat menemukan seseorang untuk menghancurkan Gunung Beidou di gunung, metode Zong, saya akan mencoba turun gunung ketika saatnya tiba, dan saya hanya bisa bersiap untuk yang terburuk. Sampai sekarang, wajah Sister Ming hanya menunjukkan ekspresi gugup. Dia memandang Li Fugui dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Bisakah Anda memberitahu saya, apa rencana terburuk yang Anda katakan?" Mata Li Fugui menunjukkan niat membunuh, dan dia berkata kata demi kata, "Gunakan 100.000 pasukan utara." Beberapa kata, pemandangan sungai darah mau tidak mau muncul di benak Sister Ming. Jika ini terjadi, pada saat itu, pertarungan antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler akan resmi dimulai. Namun mengingat situasi saat ini, nampaknya pertarungan sengit antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler sudah tidak mampu lagi dihentikan. Pikirkan ini, Sister Ming berdiri dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Fugui, kamu dan duo-duo, ikutlah denganku sekarang." Hua Duo bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sister Ming, ada apa?" Sister Ming tidak mengatakan apa-apa, tapi dia langsung naik ke atas. Melihat ini, Li Fugui berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Karena Sister Ming meminta kita untuk naik dan melihat-lihat, ayo kita naik bersama. Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan?" Hua Duo memberi Li Fugui daftar besar miliknya mata. Saat naik ke atas, dia berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, tolong dengarkan baik-baik. Kecuali jika benar-benar diperlukan untuk menggunakan 100.000 pasukan utara, sekali digunakan,
Itu akan membuktikan bahwa pertempuran sengit antara dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler telah dimulai. Pada saat itu, sungai darah dan mayat yang mengotori ladang tidak hanya menjadi adegan di film dan acara TV. Anda harus memikirkan hal ini terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Li Fugui tidak mengetahui hal ini? Tapi untuk saat ini, dia tidak punya cara lain yang lebih baik. Sebagian besar sekte di dunia sebenarnya dikuasai oleh 6 sekte besar. Meskipun dia kuat di sisinya, konfrontasi langsung dengan 6 sekte besar kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian dan cedera pada semua saudara di sekitarnya. Sekarang, satu-satunya keuntungan adalah 100.000 tentara utara. Duo, aku tidak ingin menjadi seperti ini. Tapi kita juga tahu tujuan dari 6 sekte besar kali ini. Dalam hal ini, jika kita tidak bisa menyerang mereka secepat mungkin, aku khawatir itu akan terjadi, tidak akan memakan waktu lama. Sekte-sekte besar akan memiliki kendali penuh atas sumber daya vitalitas. Setelah sumber daya vitalitas di dunia jatuh ke tangan 6 sekte besar, bagaimana para pembudidaya biasa dan murid sekte yang lemah akan bertahan? Untuk merebut sumber daya vitalitas, menurutku, para prajurit kuno ini pasti akan menimbulkan masalah di dunia. Jika keadaan sampai ke titik ini, jumlah korban akan lebih tinggi lagi, kan? Tetapi sebaliknya, jika kita menggunakan 100.000 pasukan utara kali ini, kita bisa menghancurkan Beidou. Jika sekte itu dimusnahkan dan 6 sekte besar mendapat serangan langsung, sekte lain pasti akan membuat perubahan. Tentu saja, selama periode ini, beberapa orang mungkin mati. Tetapi kematian terbatas pada 100.000 tentara utara dan sekte lainnya. Tidak terlalu banyak orang tak bersalah yang terlibat dalam sekte Beidou. Setelah mendengarkan analisis Li Fugui, Sister Ming berkata dengan suara rendah, Duo, apa yang dikatakan Fugui masuk akal. Mulai sekarang, kali ini sekte Beidou membajak penduduk kota Beidou untuk membangun istana Beidou. Dapat dilihat bahwa sekte tersebut saat ini benar-benar berbeda dari 100 tahun yang lalu. Ambisi mereka semakin besar. Begitu mereka kehilangan kendali, bukan hanya orang-orang zaman dahulu yang akan menderita, para pejuang kuno di dunia seni bela diri berjumlah ratusan juta orang di dunia. Bisa untuk menghentikan ide-ide dari 6 sekte besar dalam buayan. Pada titik ini, Sister Ming tiba-tiba berkata, dia berhenti, dan setelah beberapa detik, melanjutkan, mengenai korban jiwa, ini tidak bisa dihindari dengan sekte tersebut. Bahkan jika Fugui pernah berkonflik dengan keluarga bangsawan itu sebelumnya, bukankah akan ada korban jiwa? Di mana ada orang, di situ akan ada sungai dan danau, dan akan ada korban jiwa dan korban jiwa. Ming mempercepat langkahnya. Segera dia sampai di pintu kamar tempat dia tinggal. Saat dia membuka pintu, Sister Ming berkata terus terang, saat saya datang kali ini, saya membawa hadiah khusus untuk Fugui. Kalian berdua masuk dulu. Begitu Li Fugui dan Hua Duo memasuki pintu, mereka melihat orang yang mereka lihat tadi malam mengenakan jubah hitam dan dibungkus seperti pangsit berdiri di sudut kiri jendela. Hua Duo penasaran dengan identitas orang ini sejak awal. Setelah melihat pihak lain lagi, dia dengan cepat bertanya, Saudari Ming, hadiah yang kamu sebutkan, mungkinkah itu orang di depanmu? Saudari Ming tersenyum tipis dan berkata, kamu menebak dengan benar, itu dia. Kakak Ming Ming dengan cepat mendatangi pria berjubah hitam itu. Sambil mengangkat jubah hitam di tubuhnya, dia berkata kepada Li Fugui dan Hua Duo, kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Setelah dia dibawa kembali oleh kami terakhir kali. Setelah penelitian, dia sekarang sepenuhnya di bawah kendali kami. Kekuatan tempurnya tidak kuat. Kemampuannya untuk mengintimidasi prajurit kuno sangat penting. Simpan dia bersamamu untuk menyelamatkan hidupmu sendiri jika perlu.
Li Fugui sudah mengetahui identitas pria berjubah hitam melalui keterampilan menyanyi, tetapi Hua Duo tidak mengetahuinya. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudari Ming, saya mendengar Anda mengatakan ini sangat ajaib. Siapa orang ini?" Jubah hitam pria itu jatuh ke tanah. Setelah Hua Duo melihat penampilan pihak lain dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ya Tuhan! Ini." Sampai saat itu, Sister Ming hanya tersenyum dan bertanya kepada Li Fugui, "Bagaimana kabarmu, Fugui? Apakah kamu mengenalnya?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Sister Ming, bukankah kamu sedikit tidak masuk akal?" Wajah Sister Ming menunjukkan sedikit senyuman. Dia tersenyum canggung dan menjelaskan, "Jangan salahkan saya untuk ini. Siapa yang tahu Anda akan mengabdi pada negara dengan setia. Selain itu, Anda pergi ke ruang bawah tanah rumah Sangguan saat itu. Tidak ada yang berurusan dengan Raja Mayat Hitam. Jika saya tidak diam-diam memerintahkan seseorang untuk mengendalikannya, begitu dia melarikan diri, siapa yang bisa menaklukkannya?" Li Fugui tidak membahas masalah ini dengan serius. Faktanya, jauh sebelum ini, dia sudah menduga bahwa Black Corps King kemungkinan besar akan dibawa pergi oleh seseorang di ronde ke-6. Tapi pada saat itu, apa yang dia pikirkan adalah orang yang mengambil Raja Mayat Hitam adalah Hua Duo. Tapi sekarang tampaknya, hal ini tidak ada hubungannya dengan Hua Duo. Adapun Hua Duo, dia dengan hati-hati memperhatikan Raja Mayat Hitam. Setelah perlahan-lahan menjadi tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saudari Ming, bagaimana kamu mengendalikan benda ini?" Saudari Ming tersenyum sedikit dan menatap Li Fugui. "Fugui, katakan padaku. Nah, kamu harusnya tahu bagaimana dia mengendalikannya sekarang, kan? Untuk menyembunyikan fakta bahwa dia mengenal Nian Gong." Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, "Anda benar-benar bertanya kepada saya tentang hal ini?" "Seperti yang Anda ketahui, saya hanya pernah bertemu Raja Mayat Hitam sekali sebelumnya, dan Anda mungkin juga mengetahui situasinya saat itu. Tidak banyak konflik. Dalam hal ini, tentu saja aku tidak tahu bagaimana mengendalikan pihak lain." Sister Ming memasang ekspresi agak bangga di wajahnya. Duduk di kursi di satu sisi, dia berkata sambil tersenyum, "Anda mungkin tidak mempercayainya. Setelah kami membawa kembali Raja Mayat Hitam ini, pada awalnya kami tidak dapat menjinakkannya. Selain itu, benda ini sangat kuat. Kami memenjarakannya di tingkat bawaan kuno. Kami baru saja mengendalikannya di ruang bawah tanah prajurit. Setelah kami memiliki tempat untuk menyimpan benda ini, kami mencoba membuat pihak lain mematuhi perintah kami dengan berbagai cara. Setelah banyak percobaan, kami tiba-tiba mengetahuinya. Orang ini sebenarnya sangat sensitif terhadap hal ini." Sister Ming mengeluarkan liontin giok hitam dari tangannya. Saat liontin giok beraksi, Raja Mayat Hitam tampak gemetar. Hua Duo melihat liontin giok di tangan Sister Ming dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Apakah ini obsidian?" Sister Ming mengangguk dan tersenyum, "Ya, ini obsidian, tetapi obsidian biasa tidak cukup untuk menjadikan Black Corps King merasa takut. Potongan obsidian ini berasal dari putaran ke-6 kami. Kami secara khusus mengundang ahli pemurnian obat untuk memurnikan dan merendamnya dalam cairan spiritual khusus." Setelah mengatakan ini, Sister Ming memberi perintah langsung kepada Raja Mayat Hitam, "Jongkok." Dua kata ini keluar begitu saja dari mulutnya. Raja Mayat Hitam berjongkok di tanah dengan sangat patuh. Hua Duo menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya kepada Saudari Ming, kamu baru saja mengatakan bahwa benda ini tidak memiliki kekuatan bertarung. Jadi mengapa kamu membawanya sehingga kamu dapat menyelamatkan hidupmu jika perlu?"
Dia menjelaskan pemahamannya sebelumnya tentang Raja Mayat Hitam dengan setengah tersenyum. Kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Meskipun Raja Mayat Hitam merupakan ancaman besar bagi orang-orang biasa, itu lebih merupakan ancaman bagi orang-orang kuno, prajurit daripada orang biasa. Bagus sekali. Setelah Raja Mayat Hitam mati, produk yang mirip dengan kuman yang tak terhitung jumlahnya akan dikeluarkan dari mayat hitam. Produk-produk ini akan melayang tertiup angin dan memasuki tubuh prajurit kuno. Tidak butuh waktu lama bagi prajurit kuno untuk menjadi mayat hitam. Setelah menjadi mayat hitam, jika pohon induk roh hitam memberikan nutrisi, maka mayat hitam tersebut akan bertahan. Namun, jika tidak ada pohon induk roh hitam yang memberikan nutrisi, tidak lama kemudian mayat hitam itu akan hancur dengan sendirinya. Ketika saatnya tiba, satu akan menyebarkannya menjadi 10, dan 10 akan menyebarkannya menjadi 100. Yang lebih buruk lagi, bagi para pejuang kuno di dunia, itu sama saja dengan pemusnahan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Hua Duo menghirup udara dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jadi, trik semacam ini sama saja dengan membunuh 1000 musuh dan melukai dirimu sendiri sebanyak 800. Li Fugui mengangguk. Saudari Ming juga berkata dengan sungguh-sungguh saat ini, tentu saja, tidak ada cara lain saat ini. Karena Anda berencana untuk masuk jauh ke dalam sekte Beidou, Anda harus bersiap sepenuhnya. Hua Duo merasa sedikit panik. Dia bisa memahami persiapan yang lengkap. Tapi yang tidak bisa dia mengerti adalah bahwa apa yang disebut persiapan lengkap ini tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka. Bukan? Saudari Ming, begitukah masalahnya terlalu banyak untuk dilakukan? Saudari Ming jelas terkejut, dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Berlebihan? Duo, apa maksudmu? Hua Duo berkata dengan tegas, aku tidak mengerti maksudmu sekarang, tapi sekarang aku mengerti. Sesuai dengan keinginanmu, mari kita bawa Raja Mayat Hitam bersama kita, hanya untuk mencegah kita mati bersama Beidou Sekte. Kan? Haha, apakah ini persiapan lengkap yang kamu katakan, saudari? Ming kembali sadar. Dia memandang Li Fugui sambil tersenyum. Fugui, apakah kamu tidak akan menjelaskannya, Li? Fugui maju dan duduk di sebelah Sister Ming. Dia memandang Raja Mayat Hitam yang berjongkok di sudut dan menjelaskan kepada Hua Duo. Duo, jangan lupa, saya adalah seorang dokter ajaib. Karena dia adalah dokter ajaib, dia punya cara sendiri untuk menghindari menjadi mayat hitam. Tetapi Kak Ming, sebelum kita berangkat, haruskah kamu memberiku liontin batu giok obsidian ini terlebih dahulu, saudari? Ming tidak ragu-ragu sama sekali, dan menyerahkan liontin giok obsidian itu kepada Li Fugui. Setelah Li Fugui mendapatkan liontin giok itu, dia melihatnya dengan hati-hati, lalu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menjepit tepi liontin giok itu dengan dua. Dengan sedikit kekuatan di jarinya, liontin giok itu jatuh, terdengar suara berderak. Setelah Li Fugui memegang sepotong kecil obsidian di tangannya, dia menggosoknya dengan lembut. Sepotong obsidian berubah total, itu berubah menjadi bubuk hitam. Li Fugui mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit dari sakunya, mencampurkan bubuk itu dengan cairan spiritual, meminumnya sendiri, dan kemudian menyerahkan campuran itu kepada Hua Duo. Duo, kamu minum juga. Hua Duo mau tidak mau bertanya, apakah ini penawarnya? Li Fugui tersenyum dan berkata, jika itu bukan penawarnya, apa lagi yang bisa dilakukan? Hua Duo memegangnya di tangannya, dan setelah menyesapnya, dia buru-buru bertanya pada Li Fugui. Fugui, kamu belum mengatakan siapa yang akan kamu pimpin ke sekte Beidou kali ini. Hanya dengan Jenny, aku selalu merasa tidak nyaman, Li. Fugui tahu di dalam hatinya bahwa ketika dia pergi ke sekte Beidou, semakin sedikit orang yang dia bawa.
semakin baik. Jika ada terlalu banyak orang, itu akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Selain itu, mereka juga bersiap untuk menyelamatkan orang yang membangun Istana Beidou. Masalah ini juga membutuhkan banyak energi. Memikirkan hal ini, Li Fugui berkata dengan serius, "Saya hanya bisa membawa Jenny ke Sekte Beidou, tapi saat ini, masih ada waktu sebelumnya, pergi ke Sekte Beidou. Sementara itu, saya ingin merepotkan Anda dan Sister Ming temukan suatu area. Saya sudah mengatakan ketika saya di bawah bahwa setelah mengeluarkan orang-orang yang membangun Istana Beidou, mereka tidak dapat diintegrasikan ke dalam dunia sekuler untuk saat ini. Mereka harus dilatih untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka diizinkan untuk melakukan kontak dengan orang biasa. Staf pelatihan, menurutku Sister Ming, Anda dapat mengirim para tetua dari Biro ke-6 untuk bekerja sama dengan Pangeran Christopher dan berlatih bersama. Saya akan mendiskusikannya secara hati-hati dengan Jenny dan Chris mengenai bagaimana hal itu harus dilakukan." Li Fugui membuat pengaturan dengan tertib. Saudari Ming dan Hua Duo mengangguk setuju. Saudari Ming berkata dengan serius, "Saya akan mengatur agar Wakil Direktur Lan bertanggung jawab atas pelatihan sekarang. Mengenai lokasinya, Beijing jelas tidak cocok." "Itu bagus. Saya akan berdiskusi dengan Komandan Tentara Utara. Jika memungkinkan, kami akan memindahkan orang-orang ini langsung ke pangkalan pelatihan Tentara Utara." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ini yang terbaik. Saya bisa merasa lebih nyaman setelah pergi ke pangkalan pelatihan Angkatan Darat Utara. Selain itu, Anda harus memberikan peringatan yang baik kepada Wakil Direktur Lan. Setelah kejadian tersebut, dia tidak dapat membuat keputusan sewenang-wenang atau mengubah tugas pelatihan sesuka hati. Cara berlatih saat itu terserah Chris. Tentu saja, saya akan menyerahkan perintah di tangan Anda." Saudari Ming berhati-hati di sini. Dia tersenyum dan bertanya, "Anda hanya mengatakan bahwa Anda akan menyerahkan perintah kepada saya. Tetapi masalahnya adalah orang-orang di bawah Anda juga harus mendengarkan pengaturan saya. Misalnya, Chris yang kamu sebutkan adalah pangeran dari klan vampir. Di klan vampir, dia juga merupakan eksistensi setingkat bos. Dalam hal ini, menurutmu apakah akan berhasil jika aku memberinya perintah, Li?" Fugui memahami pikiran Saudari Ming. Meskipun dia sedikit tidak puas dengan reaksi Saudari Ming, dari sudut pandang Saudari Ming, wajar jika Saudari Ming curiga terhadap perilakunya. Memikirkan hal ini, Li Fugui berdiri dan berkata, "Oke, biarkan Duo menelepon Jenny dan Chris sekarang, dan kita bisa berdiskusi bagaimana cara menyelamatkan orang-orang di Istana Beidou. Ngomong-ngomong, aku akan membiarkan mereka mengutarakan pendapatnya." Sister Ming tidak menolak. Segera, Hua Duo membawa Jenny dan Chris ke kamar Sister Ming. Begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat Raja Mayat Hitam berjongkok di sudut jendela. Meskipun mereka vampir, melihat spesies ini yang dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia masih ketakutan. Terutama Chris, dia menatap Black Corpse King dengan hati-hati selama beberapa detik, dan kemudian dia dengan cepat bertanya, "Yang mulia, ini," dengan ketakutan di matanya. Li Fugui bertanya balik, "Maksudku, Chris, kamu juga pangeran dari klan darah, kenapa kamu masih takut saat melihat benda ini?" Chris terkekeh dan berkata, "Tidak terlalu menakutkan. Bahkan benda ini terlihat terlalu menakutkan kan? Lihat, ini seperti mumi yang membusuk. Yang terpenting, sepasang mata ini mengapa matanya masih menonjol?" Li Fugui menjelaskan, "Jangan khawatir, hal ini masih ada hubungannya dengan kalian para vampir." Jenny menatap Li Fugui dengan tajam dan berkata dengan kesal, "Berhenti bicara omong kosong, bagaimana hal ini bisa ada hubungannya dengan klan darah kita?" Li Fugui berkata terus terang, "Ini adalah Black Corpse King,
tidak jauh berbeda dengan zombie. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang Black Corpse King. Kamu pasti pernah mendengar kata zombie, kan? Mayat hitam, zombie, dan kalian para vampir perlahan-lahan tersesat selama evolusi mereka. Kata Huaduo, si tersenyum dan berkata, Jenny, Chris, kamu tidak perlu khawatir. Raja mayat hitam ini mematuhi perintah Fugui sekarang. Dia tidak akan menyakitimu. Alasan utama mengundangmu ke sini hari ini adalah untuk berdiskusi denganmu bagaimana menyelamatkan 2 orang di Istana Beidou. Ribuan urusan orang. Jenny tersenyum dan berkata, apa yang perlu didiskusikan, bisa membawa kita ke sana besok. Lalu kita bisa dibagi menjadi beberapa kelompok dan biarkan semua orang yang membangun Istana Beidou bergabung dengan klan vampir kita. Menunggu Jenny selesai, Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, tidak terlalu sulit untuk menyelamatkan mereka saat ini. Yang paling membuatku khawatir adalah bagaimana mengendalikan mereka setelah kita menyelamatkan mereka. Jenny langsung memahami pikiran Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, Fugui, jika kamu ingin kami melakukan apapun, Anda dapat mengaturnya. Li Fugui memandang Chris. Chris telah mengikuti Li Fugui selama beberapa waktu. Hanya dengan melihat sekilas, Chris dengan cepat tersenyum dan berkata, Yang Mulia Kaisar Darah, bawahan saya mematuhi perintah Anda. Li Fugui menunjukkan senyum bahagia di bibirnya dan berkata dengan serius kepada Chris, Oke, karena kamu mematuhi perintahku, izinkan aku memberitahumu secara langsung. Setelah orang-orang ini bergabung dengan klan vampir, aku ingin kamu dan Wakil Direktur LAN dari Biro ke-6 bersama-sama memimpin lebih dari 20.000 vampir. Kalau begitu, kamu akan memberinya waktu untuk melatihnya menjadi prajurit vampir yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Li Fugui baru saja mengatakan ini. Chris kemudian bersumpah, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru berjanji. Bahkan jika Anda berjanji, jangan berjanji kepada saya. Dia memandang Li Fugui dengan bingung dan bertanya, Yang Mulia, apa maksud Anda dengan ini? Li Fugui memandang Sister Ming dan berkata sambil tersenyum, setelah lebih dari 20.000 prajurit vampir dilatih, mereka harus mematuhi aturan dari ronde ke-6. Semua pengaturan dibuat untuk Sister Ming, yang merupakan panglima tertinggi pasukan Anda yang terdiri lebih dari 20.000 vampir. Juga, tidak peduli perintah apa yang saya berikan kepada Anda saat itu, Anda harus meminta persetujuan Sister Ming sebelum saya bisa eksekusi mereka. Chris tampak panik, dia segera bertanya, Yang Mulia, tapi saya adalah bawahan Anda, apakah maksud Anda tidak menginginkan saya lagi? Li Fugui tersenyum dan berkata, apa maksud Anda saya tidak menginginkan Anda lagi? Saya masih Yang Mulia, Kaisar Darah, hanya berubah dalam hal kekuatan. Di masa depan, jika Anda menghadapi kesulitan dalam aspek apapun, Anda masih bisa datang kepada saya dan Jenny, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Meskipun Jenny tidak, saya memahami pikiran Li Fugui dengan sangat baik. Tapi dia tahu bahwa karena Li Fugui membuat pengaturan seperti itu, dia pasti punya niat. Chris, karena Yang Mulia sudah mengatur ini, Anda hanya perlu menuruti perintahnya. Dari mana asalnya? Mengapa ada begitu banyak? Chris memandang Suster Ming di satu sisi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk dan berkata, Oke, saya akan menuruti perintahnya. Dia menunggu sampai Chris selesai berbicara. Sister Ming kemudian berdiri dan berkata sambil tersenyum, Pangeran Christopher, saya akan merepotkanmu mulai sekarang. Chris berkata dengan keras, saya akan mematuhi instruksi Sister Ming dalam segala hal. Pada Jenny dan Chris dan berkata, Oke, kamu turun sekarang, bagilah anggota vampir yang kamu bawa ke dalam beberapa kelompok,
dengarkan instruksiku, dan bersiaplah untuk bertindak. Setelah mengatakan itu, Li Fugui berdiri, membawa Sister Ming dan Hua Hua bersamanya duo siap keluar. Sister Ming awalnya berencana untuk datang dan melihat-lihat sebelum pergi. Tapi sekarang, segalanya telah berkembang sejauh ini, dan melihat bahwa dia akan menjadi pemimpin pasukan lebih dari 20.000 vampir, dia akan merasa tidak nyaman jika dia pergi. Semenjak, dia mengikuti Hua Duo dan Li Fugui ke bawah. Setelah Li Fugui menyatukan kembali Chang Qiong dan yang lainnya, dia memandang semua orang dan berkata terus terang, semua orang beristirahat hari ini. Kami akan berangkat tepat waktu pada pukul 3 besok pagi dan tiba di Istana Beidou sebelum matahari terbit. Tiba di Istana Beidou, semuanya jika Anda melihat seseorang dengan berat lebih dari 120 kg, bunuh mereka semua. Murid Sekte Beidou, tidak peduli berapa usia atau seberapa kuat mereka, kami akan membunuh mereka dengan cepat. Duo, saya akan membunuh mereka dengan cepat, serahkan unicorn ketika waktunya tiba. Ini dia, kamu dan Ibu Pertiwi membawa murid-murid Zentianhou dan Sekte Disa, dan bersiap-siap di sekitar Istana Beidou. Kapanpun murid Sekte Beidou melarikan diri, biarkan Zentianhou dan Unicorn menghancurkan mereka segera. 10 juta, kita tidak bisa membiarkan apa yang terjadi di Istana Beidou menyebar. Semua yang hadir menerima perintah. Li Fugui lalu berdiri, berbaring, dan berkata sambil tersenyum, saya juga ingin istirahat. Kalau tidak ada yang lain, ayo bubar dulu. Setelah semua orang bubar, ketika Li Fugui, Hua Duo dan Yu hendak naik ke atas, mereka tidak menyangka Sister Ming akan menatap langsung ke arah Li Fugui dan bertanya dengan serius, Fugui, tidakkah kamu berencana untuk duduk dan mengobrol secara mendetail dengan saya? Li Fugui tentu saja, saya tahu apa yang dipikirkan Sister Ming. Mereka sudah lama tidak bertemu. Selama pertemuan ini, saya memberi Sister Ming pasukan lebih dari 20.000 vampir, yang bahkan lebih menarik daripada membiarkan Sister Ming langsung menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif Biro ke-6. Dengan karakter Sister Ming, saya harus berterima kasih padanya 100%. Adapun cara mengucapkan terima kasih, Li Fugui kini sudah memikirkannya. Jenny dan Yu Zhen tidak memperhatikan percakapan Li Fugui dengan Sister Ming. Meski keduanya juga menyadari bahwa hubungan antara Li Fugui dan Sister Ming mungkin luar biasa. Namun tidak seperti Hua Duo yang cemburu, mereka selalu lebih santai jika Li Fugui membicarakan pacarnya. Tapi bunganya berbeda. Melihat Li Fugui berencana naik ke atas bersama Sister Ming, dia menundukkan kepalanya dan mengikuti Li Fugui. Li Fugui tidak bisa berkata banyak. Tetapi ketika Sister Ming melihat bahwa Hua Duo tidak pergi, tetapi mengikuti Li Fugui dan berencana naik ke atas bersama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Duo, apa yang akan kamu lakukan denganku? Hua Duo mengangkat kepalanya dan bertanya dengan berpura-pura malu, Saudari Ming, bisakah kamu mengajakku bersamamu saat kamu mengobrol? Saudari Ming langsung tersipu dan berkata dengan sedikit malu, baiklah, Duo, kamu pergi dulu istirahatlah. Kita harus mengambil tindakan di malam hari. Fugui dan aku punya beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan. Hua Duo berbisik di dalam hatinya, jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu dengan Fugui. Ya. Kupikir kamu adalah pemimpinku, kamu harusnya lebih besar dariku. Ternyata kamu tidak sebesar aku, itu karena wajah. Hua Duo tidak bisa berkata banyak. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Li Fugui dibawa ke atas oleh Sister Ming. Dia melihat Li Fugui menghilang di hadapannya. Hua Duo tiba-tiba teringat sesuatu. Dia buru-buru berteriak kepada Li Fugui, Fugui, tunggu sebentar. Sister Ming berbalik dulu dan melihat ke arah Hua Duo. Hua Duo tersenyum tipis.
Pertama, dia berkata kepada Sister Ming. Sister Ming, jangan terlalu khawatir, saya tiba-tiba teringat masalah pribadi. Bisakah Anda mengizinkan saya berbicara dengan Fugui dulu? Lalu Anda bisa naik ke atas untuk berbicara. Tidak banyak. Bicara? Apa yang harus dikatakan? Dia hanya berbisik kepada Li Fugui. Fugui, aku pergi ke kamar dulu. Faktanya, kali ini, dia tahu apa yang Sister Ming rencanakan untuk katakan kepadanya tanpa mengaktifkan keterampilan menyanyi. Tapi masalahnya adalah, pada saat ini, dia tidak boleh terganggu oleh masalah emosional. Jangan katakan apapun lagi. Awalnya saya datang ke Sekte Beidou kali ini. Dia hanya ingin menemukan cara yang lebih efektif untuk membuka segelnya dalam waktu 3 hari. Sekalipun Anda tidak dapat menemukannya, paling tidak, dia ingin menjadikan Sekte Beidou sama dengan Sekte Tiangang dan Sekte Disa. Sejak saat itu, saya sepenuhnya menyerah pada diri saya sendiri. Hanya dengan cara ini dia dapat dengan percaya diri dan berani menargetkan 5 sekte yang tersisa satu persatu. Namun, baru setelah tiba di sini saya menyadari bahwa rencana saya gagal mengikuti perubahan. 3 hari, selama dia bisa menyelamatkan puluhan ribu orang yang membangun istana Beidou, itu akan dianggap sebagai perbuatan baik. Adapun kejutan apa yang mungkin muncul dalam pertarungan sebenarnya dengan Sekte Beidou di periode selanjutnya, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, jika Sister Ming melakukan hal yang sama seperti terakhir kali, dia mengaku pada dirinya sendiri. Apa yang dapat dia lakukan? Setuju, jika Anda setuju sekarang, Anda akan mendapat batasan tambahan. Namun jika Anda tidak setuju, saya khawatir nasib antara dia dan Sister Ming akan hancur total. Tentu, dia tidak harus bersama Sister Ming. Kuncinya adalah di belakang Sister Ming. Tidak hanya ada keluarga Huak Xiaming, tetapi juga Biro ke-6 dan para pemimpin di atasnya. Di permukaan, ketiga pihak ini tampak tidak mencolok. Namun bagi orang seperti dia yang telah bekerja dari bawah, dia tahu betul pentingnya kekuatan-kekuatan ini. Dengan penuh rasa takut, Li Fugui dan Hua Duo datang ke kamar tidak jauh dari situ. Begitu Hua Duo masuk, dia menutup pintu. Fugui, tahukah kamu mengapa Sister Ming mencarimu? Li Fugui melangkah maju dan memeluk Hua Duo. Dia menyentuhnya secara tidak jujur dengan kedua tangannya. Lalu dia mencium pipi Hua Duo. Lalu dia tersenyum dan bertanya pada Hua Duo. Duo, bukankah kamu bertanya dengan sengaja? Hua Duo melepaskan diri dari pelukan Li Fugui. Kemudian dia berbalik, menatap Li Fugui, dan bertanya dengan serius, berhentilah bercanda, katakan padaku, jika Sister Ming benar-benar mengaku padamu, apa yang akan kamu lakukan? Li Fugui menghela nafas. Ekspresi agak tak berdaya muncul di wajahnya. Dia berbalik dan duduk di kursi di sebelahnya. Duo, aku juga khawatir tentang masalah ini. Katakan padaku, jika hal seperti ini benar-benar terjadi padaku, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak setuju. Yah, aku sangat takut Sister Ming akan menyimpan dendam melawanku. Kamu mungkin sudah menebak apa yang Sister Ming lakukan padaku setelah kita menyelesaikan game ke-6 di ibu kota terakhir kali. Aku menolakmu terakhir kali, jika aku masih menolak kali ini. Begitu kata Li Fugui ini, mata Hua Duo membelalak dan bertanya, jadi, kamu setuju? Li Fugui tampak lebih bersemangat. Dia bangun. Dia dengan cepat berkata, setuju. Menyetujui sekarang bahkan lebih mustahil. Jika tidak ada yang lain, jika saya menyetujui masalah ini sekarang, bukankah saya akan terikat dengan tindakan saya selanjutnya? Posisi di game ke-6, Sister Ming adalah bos langsung kami. Hua Duo jelas sedikit cemas. Matanya melebar. Dia segera bertanya, kalau begitu, apakah Anda setuju atau tidak?
Li Fugui duduk di kursi lagi. Setelah beberapa detik terdiam, dia melihat ke arah Hua Duo dan berkata kata demi kata, "Kali ini saya akan mendengarkan Anda." Mulut Duo setengah terbuka, dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. "Apa yang kamu bicarakan? Dengarkan aku, jangan membuat lelucon seperti itu. Bagaimana saya bisa membuat keputusan untuk Anda dalam hal semacam ini?" Tangannya dan meringis, berkata, "Lupakan saja, kalau begitu aku akan terus tinggal di kamarmu. Jika kamu memikirkan cara, aku akan pergi ke kamar Sister Ming." Ini tidak cukup untuk meredakan amarah, dia hanya melangkah maju dan meraih daging lembut di pinggang Li Fugui. "Apa maksudmu? Apakah kamu masih berencana mengancamku? Biar ku beritahu, jangan berpikir aku bersikap picik dengan tidak membiarkanmu dan saudari Ming bersama. Tahu orang seperti apa aku ini? Apakah kamu tidak tahu? Awalnya, aku mungkin hanya memberikan hidupku padamu. Tapi sekarang, aku telah memberikanmu seluruh hidupku dan hatiku. Kamu tidak menghargainya sekarang, itu saja, sebenarnya." Pada titik ini, mata Hua Duo berkaca-kaca. Melihat ini, Li Fugui segera meraih tangan Hua Duo dan berkata, Duo, jangan marah. Bukankah tidak ada yang bisa saya lakukan? Oke, bisakah Anda memberitahu saya dulu? Bagaimana menurut Anda? Kekhawatiran Hua Duo sama persis dengan kekhawatiran Li Fugui. Dia juga mengetahuinya. Sekarang jika Sister Ming menyatakan cintanya kepada Li Fugui, dan keduanya berkumpul dan memperlakukan Sister Ming dengan sifat kekayaan, mereka pasti akan memperlakukan mereka dengan sepenuh hati seperti mereka memperlakukan wanita seperti mereka. Dalam situasi ini, begitu sekte tersebut kembali sadar. Jika Anda puas dengan yang terbaik kedua dan mencoba mengendalikan game ke-6, Anda akan mendapat masalah besar. Sampai saat itu, kelompok orang ini bahkan mungkin tidak memiliki jaminan akhir. Di sisi lain, jika setelah Li Fugui selesai menangani urusan 6 sekte besar dan menyelesaikan semuanya dengan baik, jika dia ingin berkumpul dengan Sister Ming, dia tidak hanya tidak akan menghentikannya, tetapi sebaliknya, dia akan diam-diam mendukungnya. Bagaimanapun, mereka tidak akan memiliki lawan saat itu. Paling tidak, mereka akan berdiri selamanya di tanah Tiongkok. Bersambung.